Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil PPT dari metode saya. Di sini dengan nama metode analisis produktivitas pada pemilihan biji kopi berkualitas menggunakan metode parsial dengan studi kasus UMKM biji kopi. Pendahuluan. Industri kopi sebagai bagian penting dari sektor UMKM yang mendominasi perekonomian Indonesia, memiliki potensi besar dalam menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha untuk mengoptimalkan profitabilitas usaha biji kopi. Pemahaman terhadap struktur biaya sangat krusial. Penggunaan metode parsial dalam analisis keuangan memungkinkan penilaian yang lebih akurat terhadap kontribusi masing-masing produk terhadap laba perusahaan. Oleh karena itu, pendekatan ini menjadi relevan untuk diterapkan dalam strategi pengambilan keputusan usaha kopi, khususnya dalam menentukan harga jual dan efisiensi biaya produksi. Di sini ada komponen, yaitu harga jual per kilonya semuanya 60.000, biaya variabel per kilo. Bahan baku 25.000, tenaga kerja langsung 10.000, kemasan 5.000, transportasi 3.000, total biaya variabel per kilogram 43.000, volume produksi dan penjualan 1.000 kilogram, volume produksi dan penjualan yaitu 1.000 kilogram, biaya tetap per bulan 10 juta. Langkah pertama itu hitung margin kontribusi per kilo. Margin kontribusi 60.000 kurang harga jual 43.000, yaitu dengan total 17.000 per kilo. Langkah 2, hitung total margin kontribusi. Total margin kontribusi sama dengan margin per kilo kali 1.000 kilogram sama dengan hasil 17 juta. Langkah ketiga, hitung laba bersih. Laba bersih dengan total margin kontribusi dikurang biaya tetap, yaitu 17 juta dikurang 10 juta. Dengan laba bersih yaitu 7 juta. Batasan dan asumsi. Asumsi. Yang pertama, input tunggal dominan. Di, diasumsikan hanya satu jenis input utama yang mengaruhi produktivitas, misalnya jumlah tenaga kerja atau luas lahan. Dua, kualitas input seragam. Yang pertama itu semua input atau tenaga kerja, lahan, pupuk, dan lain-lain diasumsikan memiliki kualitas dan efisiensi yang seragam. Ketiga, kondisi lingkungan stabil. Yang pertama itu cuaca, iklim, dan faktor lingkungan dianggap tidak berubah signifikan selama masa produksi. Keempat, teknologi tetap. Tidak ada perubahan teknologi atau inovasi signifikan selama periode pengamatan. Kelima, yaitu waktu pengamatan konstan. Yang pertama, pengukuran dilakukan dalam periode waktu tertentu yang konsisten, misalnya per tahun atau per musim panen. Batasan, yang pertama mengabaikan input lain. Metode parsial hanya mempertimbangkan satu input, sehingga kontribusi faktor lain diabaikan, misalnya hanya mengukur output terhadap tenaga kerja tanpa memperhitungkan pupuk atau alat mesin. Yang kedua, tidak menggambarkan efisiensi total. Yang pertama, tidak dapat memberikan gambaran produktivitas secara keseluruhan seperti metode total faktor productivity atau TFP. Ketiga, rentan bias interpretasi. Yang pertama, jika input yang dianalisis bukan faktor dominan, hasil analisis bisa menyesatkan. Yang keempat, keterbatasan dalam pengambilan bijakan. Yang pertama, karena tidak holistik, hasil analisis mungkin kurang tepat sebagai dasar keputusan strategi pertanian. Kelima, perbedaan skala usaha. Yang pertama, tidak mempertimbangkan variasi skala produksi antar petani atau kebun, sehingga kurang akurat untuk perbandingan lintas unit usaha. Landasan teori. Yang pertama, produktivitas kopi. Ukuran sama dengan kilogram atau HA berdasarkan luas lahan dan hasil panen. Kedua, fokus pada satu input utama.
Digunakan untuk menghitung margin kontribusi. 3. Tenaga kerja, modal, pupuk, dan pohon kopi. Metode, metodologi penelitian. Waktu dan lokasi. 10 Mei 2025. Gayo Roasted Bean Kopi Langsa. Vari- Variabel independen. Biaya variabel yaitu bahan baku, TKL, kemasan, dan transport. Dependen, laba usaha, kontrol, harga jual, volume, biaya tetap. Prosedur, observasi, wawancara, dokumentasi, analisis data, dan margin kontribusi. Variabel penelitian, variabel independen, X, biaya variabel produk, biaya-biaya yang berubah seiring dengan jumlah unit produksi terdiri dari yang pertama biaya bahan baku langsung, kedua biaya tenaga kerja langsung, ketiga biaya kemasan, keempat biaya transportasi. Biaya transportasi yaitu yang pertama variabel independen Y. Laba usaha profitabilitas laba usaha dihitung berdasarkan metode parsial yaitu selisih antara total margin kontribusi dan biaya tetap. Variabel kontrol. Yang pertama harga jual per kilogram biji kopi diasumsikan tetap selama periode analisis, volume produksi dan penjualan yaitu 1000 kilogram per bulan. Ketiga, biaya tetap. Biaya tetapnya yaitu 10 juta per bulan. Kerangka konseptual. Yang pertama yaitu biaya variabel X1 meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, kemasan, dan transportasi. Kedua, harga jual per unit. X2, harga yang ditetapkan untuk setiap kilogram biji kopi. Ketiga, biaya tetap X3. Biaya yang tidak berubah seiring perubahan volume produksi, seperti sewa listrik dan penyusutan. Keempat, laba usaha Y. Laba yang dihitung berdasarkan margin kontribusi dikurangi biaya tetap. Di, di sini ada diagram kerangka konseptual. Yang pertama yaitu kerangka konseptual biaya variabel, harga jual, margin kontribusi, biaya tetap, laba metode parsial. Terima kasih, itu saja yang dapat saya presentasikan. Barangkali ada yang menanyakan, silakan. Baik, izin bertanya. Ah, jelaskan konsep dasar dari metode land balancing dan bagaimana penerapannya dalam industri manufaktur. Kok tempe, guys? Bisa dijeda kan? Iya, dipotong aja kan. Mana pertanyaan kau, guys? Oh, tidak. Anjing. Nah, itu. Tempe melatinya siapa? Apa paling kira pas? Kok lebih sih, Cuk? Dah. Dah. Alas dulu. Nah, coba berlaku. Besar kontennya. Apa? Udah coba lagi guys. Dah. Izin bertanya, Silakan. apa tujuan utama dari penelitian yang Anda lakukan ini? Baik, saya akan menjawabnya. Yaitu untuk menganalisis produktivitas dalam penggunaan kopi dan kualitas menggunakan metode parsial, serta mengooptimalkan profitabilitas UMKM kopi melalui pemahaman terhadap struktur biaya. Bisa. Terima kasih. Ada yang mau menanyakan lagi? Baik, saya ingin bertanya, apa saja keterbatasan dari penggunaan metode parsial?
Saya akan menjawabnya. Keterbatasan dari penggunaan metode parsial yaitu mengabaikan kontribusi input lain, tidak menggambarkan efisiensi total, rentan terhadap bias interpretasi, terbatas untuk kebijakan strategis, tidak mempertimbangkan variasi skala usaha. Maka bisa diterima. Bisa terima, terima kasih. Baik itu saja yang saya baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ma- jika jika ada kesalahan kata atau sikap saya yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.